Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang arwah yang menggagalkan rencana seorang gadis untuk bunuh diri loncat dari atap rumah sakit. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Arwah penyelamat. Mempunyai hidup yang berkecukupan bukanlah alasan utama seseorang ataupun suatu keluarga untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan itu diraih bukan karena harta yang melimpah, tetapi keharmonisan di dalam keluarga. Kesibukan orang tua kadangkala menyebabkan anak-anaknya kurang mendapat kasih sayang. Begitu pula dengan kehidupanku, karena kesibukan orang tuaku, kini semua kekayaan orang tuaku tidak akan berarti opo-opo bagiku. Angin bertiup semilir, tampak matahari yang memancarkan cahaya oranye nyenyok, kicauan burung masih terdengar. Mereka terbang sesuka hatinya, merasakan keindahan alam semesta ini. Kini mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju peraduan. Dan bersamaan dengan itu, di ruangan yang cukup besar, berhiaskan dinding yang berwarna hijau, tepat di atas tempat tidur, aku masih membaringkan tubuhku. Aku bingung entah apa yang harus kulakukan saat ini. Aku ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak burung yang diberi kasih sayang oleh kedua induknya. Sedangkan aku, bagaimana dengan kehidupanku? Entahlah, aku hidup seperti tidak mempunyai orang tua. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka. Bisnis sono, bisnis sini. Pasti mereka tidak akan pulang malam ini, bisikku. Lebih baik aku keluar sojo malam ini, mencari udara segar. Jam terus berputar, dan kini jarum pendek sudah menunjukkan angka 7, kini senja itu pun mulai hilang. Kulangkahkan kaki menuju garasi rumahku, jaket hitam dan helm merah sudah terpasang di tempatnya. Tanpa berlama-lama ku nyalakan mesin, dan melajukan motorku dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tak sadar, di persimpangan jalan tetap dengan kecepatan yang tinggi, motorku melaju, dan dari arah berlawanan, sebuah truk besar juga dengan kecepatan tinggi melaju. Dan, peristiwa naas itu terjadi. Sedikit terdengar olehku teriakan orang sekitar yang melihat peristiwa itu. Kurasaan aroma yang sangat amis bagiku, cairan merah itu mengalir di kepalaku. Beruntung nyawaku masih bias terselamatkan. Perlahan-lahan ku coba membuka mataku. Tersium olehku aroma khas rumah sakit. Saat ku buka mata, hanya seorang lelaki yang tampak di sampingku. Aku merasa tak pernah mengenalnya, apa mungkin dia yang mencelakakan aku, ucapku dalam hati. Ku coba melihat lebih luas lagi. Mereka tidak ada. Di mana mereka? Di saat aku seperti ini, masihkah mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri? GETERLALUAN, batinku tersiksa. Kau sudah sadar? Tanyanya. Ya, siapa kau? Jawabku dengan suara yang agak terbata-bata. Aku Imran. Siapa namamu? Namaku Leni. Oh, ya sudahlah, sebaiknya kau istirahat terlebih dahulu. Sepertinya keadaanmu belum terlalu baik, usulnya. Tidak apa-apa, aku sudah mulai baikan kok. Oh yo, apakah kau melihat orang tuaku? Tanyaku penasaran. Sepertinya tidak ada seorang pun yang datang menjengukmu sejak tadi. Ia mengernyitkan dahinya dan mencoba mengingat. Aku kecewa dengan mereka. Sepertinya aku ingin istirahat sebentar, pintaku. Baiklah, kalau seperti itu maumu, sebaiknya aku keluar sojo, agar tidak mengganggumu, ucap Imran.
Kulihat Imran begitu cepat menghilang dari hadapanku. Aku masih bingung siapa sebenarnya dia. Apakah aku lupa ingatan? Tidak mungkin. Kalau aku lupa ingatan, tidak mungkin aku ingat dengan kedua orang tuaku. Tapi, siapa dia? Dan, di mana semua teman-temanku? Tak ada satupun di antara mereka yang menjengukku. Opo aku tidak berguna lagi bagi mereka? Opo salahku? Bukankah aku selalu hadir di saat mereka susah? Ini balasan mereka. Kekecewaanku kini semakin dalam. Malam pun tiba, kembali kubuka mataku. Masih tampak Imran yang setia menemaniku. Kakak, pintu kamarku terbuka, diikuti oleh masuknya seorang suster membawa sajian malamku. "Hai Nona Leni, bagaimana keadaannya?" tanya suster itu ramah. "Hei, pertanyaan basi yang terlalu basi menurutku. Udah pasti keadaanku masih sakit." Yo seperti inilah sus, jawabku. "Di mana keluarga Nona? Sepertinya sedari tadi tidak ada yang menjenguk." Aku sangat terkejut mendengar pertanyaannya. "Hei suster, tidakkah kau lihat seorang pria di sono?" Mungkin mereka sibuk sus." "Oh, yo sudahlah, jangan lupa dimakan ya makanannya, dan ini obatnya," sambil memberikan sebungkus plastik yang berisi beberapa butir obat. Suster itu pun berlalu pergi, tetapi aku masih bingung, mengapa suster itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang menjengukku. Mungkin dia tidak memperhatikan Imran. "Hei Leni, jangan melamun, ntar kesambet loh," candanya. Tidak, aku tidak melamun." Petik loro. "Yo sudah, ayo kau harus makan," sambungnya, sambil mengambil piring yang terletak di atas lemari kecil. "Tidak, aku tidak selera makan," tolakku. "Hei, ayolah, supaya kau cepat keluar dari sini. Apakah kau mau tinggal berlama-lama di sini?" "Yo tidaklah, tempat ini sangat aku benci. Tapi, aku juga tidak mau tinggal di rumah." Petik loro. "Mengapa begitu?" ucapnya penuh tanya. "Aku merasa bosan tinggal di rumah. Di rumah aku tidak mempunyai teman, bahkan kasih sayang orang tuaku tidak pernah kurasakan. Mereka hanya sibuk dengan urusan kantor mereka." Aku mulai curhat dengannya. "Kau sebaiknya jangan melihat dari sisi negatifnya saja, lihat jugalah sisi positifnya. Bukankah mereka melakukan itu demi kepentingan hidupmu juga?" respon Imran. "Yo, memang benar, tapi harta itu tidak menjamin kebahagiaanku," sambungku. "Yo, benar juga apa yang kau kata Ana. Yo sudah, sebaiknya sekarang kau habiskan terlebih dahulu makananmu ini," saran Imran. Hatiku merasa lega setelah aku menceritakan kehidupanku kepada Imran. Tak pernah ada seorang pun yang bisa menjadi tempat aku mencurahkan isi hati. Kini kutemukan dia, aku menganggapnya sahabat. "Oh yo, kau tidak pulang?" tanyaku kepada Imran. "Iya, sebentar lagi aku pulang, aku akan pulang setelah kau tidur," ucapnya. "Baiklah, sekarang aku akan tidur, kelihatannya kau sudah lelah." Ku coba memejamkan mataku, dan akhirnya aku pun tertidur. Kini malam berganti pagi, cahaya matahari pagi membangunkanku. Ku coba membuka mataku, dan aku kembali kecewa. Tapi kekecewaanku tidaklah begitu besar, karena kehadiran sahabat baruku Imran. Tetap saja mereka tidak menjengukku. "Selamat pagi Leni," sopo Imran sambil memancarkan senyum indahnya. "Pagi juga Imran," jawabku membalas senyumnya. "Gimana, sudah lebih baik?" "Ya, sudah lumayan." "Oh iya, sepertinya aku harus keluar sebentar, dan nanti aku akan kembali lagi." "Tidak opo kan?" tanyanya. "Iya, tidak opo kok." Imran pun beranjak keluar,
Dan pintu itu dapat ditembusnya. Mungkin hanya halusinasiku saja. Kini aku sendiri lagi, tidak ada yang menemaniku sekarang. Tapi aku juga tidak boleh memaksakan kehendakku. Kembali kuingat kekesalanku kepada orang tua dan teman-temanku. Sudah 2 hari aku menetap di tempat ini, dan tak pernah sekalipun mereka menjengukku. Mungkinkah aku tidak berguna lagi? Apakah lebih baik aku pergi? Saat itu entah makhluk apa yang merasuk tubuhku, hingga aku mencoba untuk menghilangkan nyawaku. Lebih baik aku mati, batinku tersiksa. Kulangkahkan kakiku menuju lantai rumah sakit yang paling atas. Ku berdiri di pinggiran sisi lantai loteng itu. Kini tangisku mulai meledak, tetesan bulir bening itu mulai berjatuhan membasahi pipiku. Kuingat semua kehidupanku, di mana tak ada kebahagiaan. Tak ada sedikit pun tersirat kenangan indah di hidupku. Kini tinggal beberapa langkah lagi jarak antara aku dengan lantai dasar. Selamat tinggal semua, isak tangisku kembali terdengar. TTTUUUNNDDGUUUU, suara teriakan terdengar dari belakangku, dan menghentikan langkahku. Ku balikan tubuhku dan ku berlari ke arahnya, memeluk tubuhnya. Aku tidak tahan lagi hidup di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang peduli denganku. Lebih baik aku mati, ucapku sambil terisak. Mati bukanlah jalan terbaik. Masih banyak orang yang menyayangimu di sono. Mati itu tidaklah menyenangkan. Kau akan merasakan apa yang kurasaan. Tidak dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, ucap Imran. Maksudmu, merasakan apa yang kau rasakan? Tanyaku heran dan melepaskan pelukanku, lalu menatap matanya. Kulihat kesedihan yang mendalam di sono, dan wajahnya yang pucat. Yah, aku akan memberitahumu sesuatu. Sebenarnya aku ini adalah arwah yang telah meninggal. Dan aku meninggal dengan cara terbodoh yang pernah ada, yaitu menjatuhkan tubuhku di sini. Tepat di mana kau ingin menghilangkan nyawamu. Dan aku sangat menyesali perbuatanku itu, jawabnya sedih. Jadi, maksudmu, kau ini adalah hantu. Lantas, bagaimana aku bisa melihatmu? Tanyaku heran. Yo, seperti itulah. Aku ditugaskan untuk memperingatkanmu. Jadi, kau dapat melihat wujudku. Jelasnya, pantas saja suster itu tidak dapat melihatmu. Dan kau juga dapat melewati pintu kamar itu. Yo begitulah, sebaiknya kau hapus air matamu itu. Dan kita sekarang kembali ke kamar, tenangkan dirimu, bujuknya. Baiklah, petik loro, kami berjalan menuju kamar. Tak kusangka, sahabat pertamaku itu adalah sesosok makhluk dari dunia yang berbeda denganku. Terdiam di pikiranku ucapan yang terlontar dari bibirnya. Kini kami sampai di depan kamarku. Ku buka pintu, dan ada sesuatu hal yang dapat membuatku sangat terkejut. Mereka datang, kodo angin opo gerangan. Bukankah mereka sibuk dengan urusan mereka? Kusimpan di dalam hati kebahagiaan kecil itu. Dengan wajah murung kulangkahkan kakiku ke dalam. Sayang, kamu dari mono sojo. Maafkan mama dan popo sayang, kami terlalu sibuk dengan urusan kami, sehingga kamu jadi begini. Maafkan mama, tangisan penuh penyesalan tampak dari wajahnya sambil memelukku, terasa di pundakku seperti ada sesuatu. Cairan bening dari matanya mulai membasahi pundakku. Mereka memelukku, penuh kasih sayang. Baru kali ini, kurasaan kebahagiaan itu. Sudahlah Mo, aku sudah memaafkan mama dan popo. Lupaan masa lalu, kita mulai lembaran baru, ucapku. Baiklah sayang, ucap mamaku. Di sisi lain kulihat Imran tersenyum ke arahku. Ku balas senyumannya itu. Kini aku merasa bahagia, akhirnya aku merasakan kebahagiaan itu.
Keesokan harinya, hari di mana aku telah diizinkan untuk meninggalkan tempat membosankan ini. Di sampingku telah ada kedua orang tuaku yang membantuku untuk mengemas barang-barangku. Tapi, ada yang aneh, di mana Imran? Kenapa dia tidak kelihatan hari ini? Tak sengaja, aku melihat di atas meja secarik amplop terletak di sono. Perlahan ku buka isi amplop itu, dan ku baca, "Dear Leni, hai cantik, sudah sembuhkan. Bagus kalau begitu. Nah, dengan sembuhnya kau, tugasku pun kini telah selesai. Kau telah mendapatkan kebahagiaanmu, dan kasih sayang dari kedua orang tuamu. Sekian ya, surat perpisahan dariku. Selamat tinggal Leni." Imran, dengan sigap kulangkahkan kakiku dengan kecepatan yang cukup tinggi, menuju loteng rumah sakit. Dan sesampainya di sono, kudapati sosok seseorang yang tersenyum ke arahku. "Imran," teriakku dan berlari memeluknya. "Sudahlah, kau tidak usah bersedih, bukanlah kebahagiaan sudah ada di tanganmu. Kini aku harus pergi, tugasku sudah selesai," pamitnya, dan melepaskan pelukan itu. "Selamat tinggal Leni," ucapnya dan melangkah menjauhiku, semakin lama ia hilang dari pandanganku. "Selamat tinggal Imran, kau adalah sahabat terbaikku."